Faltandur nafsum ma qaddamat liqad, seperti ayat yang kita baca pertama tadi. Cirebon harus melihat ke depan. Cirebon punya keraton, Kasepuhan maupun Kanoman. Anda belajar kepada keraton Solo yang sudah montang-manting, baik terutama Pakubuanan dan juga Mangkunegaran. Jogja juga mengalami gonjang-ganjing yang luar biasa, dan kita doakan. Saya tanya, Indonesia ini kepala negaranya siapa? Kepala negaranya. Oke. Kalau Inggris kepala negaranya siapa? Ratu Elizabeth. Malaysia salah satu raja, ya. Jerman kepala negaranya raja. Spanyol juga, Monaco juga, Belgia juga, hampir semua negara-negara modern semua kepala negaranya raja. Kita punya raja lebih dari 160, dan makin lama makin diremehkan oleh bangsa Indonesia. Kita tiba-tiba entah menjadi siapa. Kita tidak meneruskan apa yang sudah kita miliki berabad-abad lamanya. Saya tidak akan menceritakan banyak hal, tapi itu di pintu masuk aja. Kapan-kapan Allah mudah-mudahan menakdirkan saya untuk ketemu Anda lagi. Saya akan ceritain bermacam-macam hal yang mendasar supaya engkau nanti menjadi pemimpin Indonesia sudah punya bekal yang lebih baik, mendasar dan historis terhadap semua masalah Indonesia. Ini tak ceritani saiki nanti Anda tidak kuat. Ya. Tapi intinya adalah Cirebon harus melihat ke depan. Indonesia kepala negaranya sama dengan kepala pemerintahannya, jelas ya. Kalau di rumahmu siapa kepala keluarga? Bapak apa Ibu? Siapa kepala rumah tangga? Kepala rumah tangga. Kepala keluarga itu keseluruhan, rumah tangga itu urusan air, urusan kompor, urusan arisan. Siapa? Perlu dibedakan enggak kepala keluarga sama kepala rumah tangga? Perlu enggak? Perlu dibedakan enggak kepala negara dengan kepala pemerintahan? Kalau Anda kerja jadi pegawai di kantor-kantor pemerintah, namanya apa sekarang? ASN, Aparat Sipil. Apa bedanya negara dengan negeri? Dibedakan enggak selama ini? Kalau enggak beda negara dengan negeri, boleh enggak engkau rubah lagunya Padamu Negara? Boleh enggak? Beda enggak negeri sama negara? Beda enggak gula sama manisnya? Manisnya ada di mangga, ada di makanan lain. Jadi manis bukan satu-satunya hasil dari gula. Maka gula harus dibedakan dengan manisnya, jelas ya. Karena gula pasti manis, tapi tidak semua manis itu gula, betul enggak? Begitu juga kepala keluarga, kepala rumah tangga perlu dibedakan. Kepala negara dan kepala pemerintahan perlu dibedakan. ASN, Aparat Sipil Negara. Dulu namanya apa? Beliau mengatakan PNS. Apa? Singkatan dari apa? Pegawai Negeri Sipil. Kenapa negerinya dirubah menjadi negara? Kan pertama pegawai negeri sipil, kemudian aparat sipil. Kenapa enggak negeri? Karena orang Indonesia tidak peduli sama urusannya. Karena para pemimpin tidak benar-benar memimpin. Sehingga tidak dibedakan antara kepala rumah tangga dan kepala keluarga. Tidak dibedakan antara sholat dengan kekhusyukannya, antara gula dengan manisnya, antara api dengan panasnya. Gitu. Kenapa sama? Kalau gitu, kalau memang negeri itu sama, ini boleh nggak kita sebut negeri Republik Kesatuan Republik Indonesia? Boleh nggak? Apa harus negara? NKRI itu apa? Negara. Boleh nggak saya serba negeri? Boleh nggak? Oke, mulai sekarang Pak Camat sebutnya Negeri Kesatuan Republik Indonesia. Berani? Jadi berbeda apa enggak? Kalau memang berbeda, kenapa? PNS menjadi ASN. Kenapa pegawai negeri sipil menjadi aparat sipil negara? Kenapa enggak negeri? Karena enggak serius kamu sama hidup ini. Kamu main-main sama kata. Kamu main-main sama prinsip. Kamu akan hancur sebentar lagi
kalau tidak hati-hati, maka anak-anakku yang muda-muda siap menjadi pemimpin masa depan untuk menghalangi kehancuran Republik Indonesia. Main-main semuanya. Aku kesini bukan petugas negara. Aku kesini karena aku cinta kepada kalian semua. Tapi aku tidak diamanati, tidak digaji, dan tidak punya otoritas apa-apa. Seharusnya aku tidak mau kesini. Karena aku tidak punya urusan, tidak punya kewajiban apapun kepada kalian semua. Tapi aku mau kesini because I love you. Because I love you all. Jelas? Apa sebabnya saya kesini kalau tidak karena cinta? Apa? Tugas, bukan. Kewajiban, bukan. Ya tak? Siapa pemimpin lain yang menemuimu sampai jam 1 malam di sini? Siapa pemimpinmu? Pemimpin politik, pemimpin agama, pemimpin masyarakat, pemimpin sosial, pemimpin kebudayaan, pemimpin apapun. Siapa yang pernah menemanimu sampai lewat tengah malam? Bojomu dewe-dewe, ya toh? Saya bukan pamer apa yang saya lakukan, tapi mbok dibedakan. Gitu loh. Dibedakan, mbok tahu. Semua itu mbok benar-benar dilakukan dengan benar-benar. Orang nggak peduli sama kata, orang nggak peduli sama makna, orang nggak peduli sama semua itu. ASN, PNS, aku sekarang tanya, Pak Camat, Pak Bupati, yang kerja di kantor kabupaten itu siapa? ASN, aparat sipil negara. Bupati itu negara apa pemerintah? Kalau gitu punya hak enggak pemerintah kepada negara? Punya hak enggak seorang bupati untuk memerintah si aparat sipil negara? Orang cetok, enggak jelas ini negaramu ini. Makanya kamu bikin Indonesia lebih baik lusa. Minggu depan, tahun depan, 10 tahun lagi, jadilah pemimpin Indonesia yang lebih tepat, yang lebih benar, seimbang, dan utuh. Gitu ya? Dan lain-lain banyak sekali. Anda tadi menyebut outsourcing, saya dimarahi orang di internet karena menyebut presiden itu outsourcing. Nggak outsourcing toh ya? Pegawai sementara 5 tahun kan begitu. Outsourcing namanya. Kalau ASN sampai pensiun, sampai mati, tahu enggak? Itu bedanya negara. Kalau negara abadi, kalau pemerintah sebentar saja, betul enggak? Nanti kita pelajari bersama apa efeknya kalau negara dan pemerintah tidak dibedakan. Tapi saya enggak berontak. Kalau kalian enggak percaya, ya wes. Saya nanti ke akhirat enggak ditanya mengenai Indonesia. Saya cuma ditanya mengenai Novia Kolopaking dan anak-anak saya. Saya enggak ditanya apa-apa, saya enggak punya tanggung jawab apa-apa. Saya kesini sodako karena saya mencintai kalian semua. Saya enggak punya kewajiban apa-apa, saya nolongin orang, kan gitu. Benar enggak Mas? Aku punya tanggung jawab apa sama kalian? Saya juga enggak minta gaji sama kalian, saya juga minta penghidupan sama kalian. Saya enggak pernah bikin proposal, saya enggak pernah mau disponsori siapa-siapa. Sponsor tunggalku hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya teman sekalian ya, oke? Ini kalau saya teruskan, saya berapi-api kayak Bung Tomo ini. Sutara. Saking hebatnya D menjadi T gitu. Sutara sekalian. Indonesia, Madura itu. Madura itu Indonesia yang angel. Indonesia. Kalau Madura itu tidak usah saya teruskan. Kalau Madura itu kan ya Gajah Mada orang Madura. Ya makanya dia bikin sumpah lapa-lapa. Karena orang Madura nyebutnya palapa. Dia jual sate ke Kanada, dia bikin kota namanya Ronto-Ronto. Sekarang orang sana tidak bisa nyebut Ronto-Ronto, tapi Toronto. Aslinya Ronto-Ronto. Itu Madura. Madura itu tidak bisa kalah, kecuali sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah aja dilawan. Kalau dapat ikan sedikit waktu mancing, bilang, mana buktinya Rahman Rahimnya? Masa aku dapat ikan cuma 2? Masa Rahman kok 1, ikan Rahim? Terus Allah menjawab, kamu maunya berapa? Ya 5 lah. Saya, istri saya sama 3 anak saya dapat 1-1. Kasih 5 bener sama Allah. Melalui malaikat itu kasih 5 ke perahunya. Terus dia gini lagi, masa 5 bener?
Ya 10 lah. Itu orang Madura. Jadi orang Madura itu tidak ada matinya, tidak ada salahnya, selalu benar. Nanti Anda masuk surga, kaget dan tidak lega karena ternyata di sana sudah penuh jualan sate Madura. Sate gitu. Gitu. Tapi kalau saya cerita Madura sampai pagi tidak akan habis karena bahan saya sangat banyak dan saya tidak mengejek orang Madura karena yang saya kasih saya bahan mengenai cerita Madura adalah orang Madura sendiri. Ya, gitu. Gitu ya, maka aku sangat mencintai mereka dan mereka sangat mencintaiku, gitu ya. Mudah-mudahan Presiden Indonesia berbisik-bisik jangan orang Madura. Serbejo, ya Serbejo, Bangkalan. Tuhan aja dilawan. Begitu dia ya masak 5 akhirnya sama Allah dikasih penuh perahunya. Oleh ikan sampai tenggelam. Akhirnya dia seret perahunya ke pantai. Begitu sampai di pantai ada asap mengepul. Dia bilang, loh kok di desa saya itu ada rumah kebakaran kayaknya. Baru saja menduga-duga ada orang lari, cah itu rumah sampeyan yang terbakar. Terus dia langsung gini sama Allah, ya Allah, masalah kita kan di laut, kenapa dibawa ke darat? Allah, Madura. Mau ketangkep sama polisi Malaysia, polisi laut Madura, polisi laut Malaysia. Kamu tidak boleh, ini perairan Malaysia. Loh, saya tidak masuk perairan Malaysia, saya mengejar ikan yang dari Madura. Larinya ke sini. Kalau mau nyalain, salahin ikannya. Orang Madura kok dilawan. Nah, itu sebuah berarti orang Madura itu aslinya orang planet sama Tuhan karena nggak cukup tempatnya dilarikan ke bumi. Oke. Gini, kalau mau saklek ya kita mohon kepada Allah agar memberi hidayah kepada semua yang mampu untuk mewujudkan lapangan itu oleh Allah. Dia dihidayai dan diperintah oleh Allah sehingga akan terwujud betul. Tapi kalau kita berdoa secara rendah hati dan tawaduk kepada Allah, kita sering minta manggis misalnya, padahal Allah sudah menyiapkan duren. Nah, kita bentuknya terserah Allah, yang penting keperluan untuk pengajian maupun untuk olahraga itu dipenuhi oleh Allah, entah bagaimana caranya, terserah Allah. Gitu ya Pak ya? Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah gitu ya. So, saya sebenarnya tertarik dengan mendengar lapangan sepak bola tadi karena saya ini juga disuruh ngurusi sepak bola meskipun bukan pengurus resmi. Karena saya sampai ke luar negeri untuk ikut mendukung dari belakang secara moral kesebelasan kita, sampai ke Myanmar, sampai kemana-mana saya ikut mendukung, padahal saya bukan pengurus PSSI dan saya tidak terlalu tertarik kepada sepak bola nasional sebelum infrastrukturnya dikembangkan, yaitu yang nomor 1 harus dikembangkan bukan ambil pelatih dari luar negeri, bikin kesebelasan macam-macam, tapi budaya sepak bola di desa-desa itu ditumbuhkan kembali. Gitu. Nah, kalau Allah menyetujui itu berarti dengan sendirinya Allah akan menyiapkan lapangannya, kan begitu. Jadi Anda yang jomblo jangan bilang, ya Allah berilah aku istri. Jangan. Ya Allah aku ingin punya anak. Ya Allah aku ingin gendong bayi. Aku ingin bekerja keras untuk menghidupi anakku, kan begitu. Resikonya supaya Allah mengabulkan adalah dikasih istri dulu, kan begitu. Betul enggak? Itu caranya berdoa gitu loh. Jadi agak mempolitiki Tuhan dikit-dikit gitu. Betul enggak Mas ya? Gitu. Kalau Anda ya gitulah pokoknya yuk, sama Allah kan boleh manja, kan seneng Allah kalau kita manja gitu. Manja itu bahasa Arabnya ada enggak Pak Muzamil? Tamaluk ya. Tapi yang penting kan manja itu kan hasil kedekatan. Kalau Anda belum dekat nggak bisa manja. Makanya dalam Islam ada ukuran. Kalau masih jauh, bil hikmah. Kalau sudah agak dekat, fastabiqul khairat. Kalau sudah sangat dekat, kulil haqqa walakana murron. Suami istri itu terang-terangan ngomongnya. Sahabat sejati itu terang-terangan ngomongnya. Meskipun pahit, karena dia tidak akan terkena pahitnya kalau sudah akrab. Jadi sama Pak Kuwu juga gitu, kita terang-terangan tidak apa-apa. Ya kita manja tidak apa-apa. Dan kalau Pak Kuwu ikhlas hatinya, maka Allah akan memberi jalan. Ada kalimat gini dari Allah, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau gitu teman-teman dari remaja masjid atau dari Karang Taruna, salah satu yang mungkin perlu dibaca habis sholat atau syukur ada khususon
ba'da sholat malam bersama, terus kita membaca itu sebanyak-banyaknya. Alladzina, Pak Muzamil di Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. artinya, Dan orang-orang yang berjihad di dalam kami, maka sungguh akan kami tunjukkan dia kepada jalan-jalan kami. nah, keinginan untuk mendapat tempat yang lebih luas dari yang sekarang ini untuk pengajian atau untuk olahraga dan seterusnya, itu termasuk di dalamku apa tidak? Di dalam itu termasuk di dalam yang diridhoi Allah apa tidak? Termasuk. Maka Allah berjanji, siapa saja yang berjuang di dalamku, tidak pakai jalanku atau ridhoku, tapi ku berarti Allah lebih dekat lagi di situ. Maka Allah berjanji lanahdiyannahum subulana, bukan lanahdiyannahum sabilana, tapi subulana. Seperti beliau tadi kemukakan loh, kalau Allah mau ya jalannya banyak sekali. Yang kita tahunya mungkin cuma 1-2, Allah tahu sangat banyak jalan, dan mudah-mudahan Allah mengabulkan. Maka kalimat Allah yang lain, sesungguhnya itu semua bagi Allah sangat mudah. Ya. Wadzalika 'alallahi yasir, apa itu Pak? Wadzalika 'alallahi yasir. Ada ya? Ada. Saya bayangin aja ada ayat mesti seperti itu. Meskipun saya belum pernah, mesti ada gitu. Saya yakini. Ya. Dan ternyata ada, dan kalimatnya benar juga ya. Betul. Wah, berarti lumayan saya ini Pak ya. Gitu. Aslinya saya enggak tahu, tapi pokoknya Allah pasti memudahkan kita. Jadi hatinya beliau nyambung sama hati beliau yang di sana, insya Allah Allah tidak tega untuk tidak mengabulkan. Tahun depan kalau saya kesini lagi, Anda sudah menjadi produk dari tempat yang baru di mana Anda bisa berlatih, bisa berdiskusi, bisa bercengkerama dan bermesraan seperti ini. Amin ya rabbal alamin.